Terima kasih, shalom semuanya Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali kita ketemu lagi ya. Ini cool Rawalumbu selalu bersemangat ya dan selalu rindu untuk dekat dengan Tuhan. Amin ya. Nah, topik kita hari ini adalah mengenai Allah yang memperhatikan kita. Ini yang membuat kita itu senantiasa bersukacita selalu dan membuat kita itu senantiasa penuh harapan. Karena meskipun terkadang di dalam kehidupan ini ada persoalan, ada masalah, tetapi satu yang kita tahu bahwa Allah, Bapa kita, itu setiap hari selalu memperhatikan dan melihat kita. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Ya, kita akan membaca sama-sama di dalam Matius 6 ayat 6. Ya, saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca di dalam Matius 6 ayat 6. Topik kita hari ini adalah Allah yang memperhatikan kita. Saya akan bacakan Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ini adalah topik mengenai doa, topik di mana Tuhan Yesus itu mengajarkan murid-muridnya untuk bagaimana sikap hati yang benar dalam berdoa. Waktu itu saya juga sudah share ya mengenai sikap hati yang benar dalam berdoa. Namun fokus kita hari ini adalah pada kalimat yang menyatakan bahwa maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Memang di dalam ayat ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan mengenai doa, tapi tidak sekedar mengenai doa sebenarnya. Seperti kita ketahui bahwa doa itu sebenarnya berbicara mengenai hubungan antara kita dengan Allah, betul ya? Nah, Yesus sendiri mengajarkan kalau kita berdoa itu menyebut Allah itu sebagai Bapa. Jadi Yesus ini sebenarnya tidak sekedar mengajarkan mengenai doa, tapi juga mengajarkan mengenai bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki hubungan yang dekat, yang intim dengan Allah kita, yang kita panggil sebagai Bapa, seperti Bapa dan anak, seperti itu ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana sikap kita dan pemahaman kita akan Allah, seperti itu. Nah, sebelumnya saya ada sedikit cerita seperti ini. Saya punya anak 3 ya, ada 3 anak, dan anak saya yang paling kecil itu namanya Jeremiah, atau panggilannya Jeremy. Sekarang usianya 2 tahun lebih lah, 2 tahun setengah gitu ya. Nah, Jeremy yang namanya anak usia 2 tahun atau 2 tahun setengah itu kan ya sedang aktif-aktifnya ya. Jalan sini, lari sini, lompat sana, lompat sini, manjat, kadang-kadang juga manjat gitu ya. Nah, ini sudah punya anak semua ini, jadi tahulah bagaimana anak-anak ya. Nah, kita sebagai ayah, yang saya pribadi lakukan itu tidak sedikit-sedikit anak saya itu saya pegang, langsung saya gendong, tidak saya berikan kesempatan untuk dia explore, tidak seperti itu, tetapi kadang saya biarkan dalam tanda kutip ya, karena anak-anak itu butuh kesempatan untuk explore ya, untuk mencoba sana, mencoba sini, seperti itu. Saya biarkan, tapi tidak saya biarkan gitu aja gitu. Mata saya, pandangan saya tetap saya perhatikan ke anak saya, dan posisi saya pun juga posisi yang dekat dengan anak saya gitu. Saya biarkan, namun ketika sepertinya kok sudah mulai membahayakan ya, situasi yang manjat sampai hampir jatuh atau melakukan tindakan yang sangat berbahaya, misalnya tiba-tiba saja lari ke arah tangga untuk naik. Nah, di situ saya langsung menghampiri dan bahkan kadang-kadang saya langsung pegang, saya langsung gendong supaya tidak jatuh, seperti itu. Betul ya? Nah, kita sebagai orang tua kadang seperti itu. Anak-anak kita explore, kita biarkan aja, kita lihat, namun mata kita tetap ke arah ke sana, seperti itu. Nah, ini juga bayangan atau gambaran bagaimana Bapak kita, Allah kita terhadap kita. Bahwa setiap hari, kadang-kadang kita merasa seolah-olah kok sepertinya Tuhan membiarkan kita sendirian ya, kadang-kadang. Nah, gitu. Namun sadarilah Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita, ya. Nah, di dalam Matius 6 ayat 6 ini, di dalam kalimat terakhir, Yesus bilang gini, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Jadi nampaknya Bapa kita itu selalu melihat kita, selalu memperhatikan kita. Meskipun orang lain itu kadang tidak tahu kita, meskipun orang lain kadang tidak tahu kondisi kita, meskipun kadang bahkan
gembala sidang kita atau bahkan gembala kul kita juga kadang tidak tahu apa yang kita alami, termasuk saya juga tidak tahu. Betul ya, satu sama lain kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak tahu. Tetapi Bapa kita yang ada di surga, Dia tahu persis setiap detik, setiap kedalaman hati kita, setiap apa yang kita alami. Percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa Bapa kita di surga itu matanya selalu mengawasi kita, selalu melihat kita. Sama seperti kita sebagai Bapak atau sebagai Ibu itu melihat anak-anak kita yang sedang berlatih berjalan, sedang berlatih berlari seperti itu. Kita lihat, begitu berbahaya langsung kita ambil, kita pegang. Bapak kita juga gitu, Dia selalu mengizinkan kita untuk bertumbuh, untuk berlatih, namun di sisi lain matanya melihat ketika kita berada di dalam bahaya, Dia selalu pegang kita. Kalau perlu kadang Dia tarik kita, gitu. Ya, oke. Nah, yang menarik adalah bahwa asal kata dari melihat itu bahasa aslinya dia pakai bahasa blepo, ya, itu bahasa Yunani. Bahasa aslinya itu blepo gitu. Nah, bahasa Inggrisnya adalah discern. Itu bahasa Inggrisnya dari melihat. Nah, artinya apa nih ya? Kalau saya cari di kamus, discern itu artinya 3. Artinya pertama itu melihat, ya. Lalu arti yang kedua memahami. Jadi Bapak itu melihat, lalu yang kedua itu memahami, lalu yang ketiga itu dia mencamkan. Nah, mencamkan itu mengamati, mendengarkan dengan seksama, dengan detail, dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kita patut berbangga dan patut kita bisa tenang dan bersukacita dalam kehidupan ini, meskipun kadang Tuhan izinkan persoalan datang, adalah bahwa mata Bapak itu selalu yang pertama melihat kita. Ia selalu mengarahkan pandangannya itu ke masing-masing pribadi kita. Ya, Dia lihatnya itu bahkan ke masing-masing pribadi. Sendiri-sendiri itu Tuhan perhatikan secara pribadi. Bahkan jauh sampai kedalaman hati kita, Bapak itu tahu. Misalkan suatu saat kita sedang khawatir mengenai pekerjaan kita, Bapak tahu. Meskipun atau kadang-kadang kita sedang khawatir dengan kesehatan kita atau sedang khawatir dengan kesehatan anak kita, Bapak di surga itu tahu persis apa yang kita alami. Ya, Dia melihat jauh sampai ke kedalaman hati kita, bahkan sampai keseluruhan detail di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi di dalam detik ini kita paham betul-betul bahwa apapun yang terjadi, Bapak kita di surga itu melihat kita. Dia tahu persis apa yang kita alami. Dan sama seperti kita sebagai bapak terhadap anak, kita pun sebagai bapak tidak akan membiarkan anak-anak kita mengalami bahaya. Betul ya? Apalagi bapak kita yang ada di surga, yang selalu siap memberikan pertolongan kepada kita. Yuk, mari kita akan buka sama-sama di dalam Matius 10 ayat 29 sampai 30. Ya, buka sama-sama. Matius 10 ayat 29 sampai 30. Bahkan Bapak mengerti sampai sejauh ini nih. Matius 10 ayat 29 sampai 30. Nah, saya akan bacakan. Baik, ini menarik sekali. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ayat 31 coba. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin ya. Haleluya. Nah, ini Yesus mengingatkan kepada kita. Kalau kita lihat perikopnya adalah ayat 16 sampai 33. Ya, ini satu perikop gabungan dan topiknya itu penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Topiknya adalah penganiayaan. Artinya, ini Tuhan Yesus sedang mengingatkan anak-anaknya, yaitu kita, itu mengenai kesulitan, gitu loh. Penganiayaan, oke, kita tidak berbicara mengenai penganiayaan, tapi kita sedang berbicara kadang-kadang mengenai kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Yesus mengingatkan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Lalu berikutnya apa? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Nah, ini luar biasa. Jadi Bapak itu melihat kita, memperhatikan kita, memperhatikannya itu tidak secara umum, global gitu, enggak.
detail. Bahkan Tuhan bilang apa? Rambut kepala kita semua itu terhitung. Bapa itu tahu. Ya, rambut kita, ya kalau kita hitung ini tidak ada habis-habisnya ya. Jumlahnya berapa? Coba ini hitung rambut. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Bahkan sampai rambut kepalamu pun itu terhitung. Bapak tahu. Ini artinya apa? Artinya bahwa seluruh sisi atau segi atau bagian kehidupan kita, baik di rumah tangga, baik di pekerjaan, baik di dalam pergaulan kita, baik ibadah kita kepada Tuhan, baik hati kita, itu Bapa itu tahu persis sampai sedetail apapun, tidak ada yang terlewat. Amin. Ini yang membuat kita sebenarnya tenang di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang ini kan zaman pandemi, ya, beberapa mengalami kesulitan. Saudara-saudara kita di luar sana, ada yang di PHK karena perusahaannya kesulitan, ada juga yang mengalami kesulitan yang usaha sendiri atau bisnis sendiri, barangkali bisnisnya sepi, sempat waktu itu beberapa gulung tikar gitu ya. Ya karena apa? Karena pandemi, sehingga banyak yang mengalami kesulitan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, meskipun kadang-kadang Tuhan izinkan kesulitan terjadi, kita bisa mengalami sukacita, tetap damai sejahtera. Karena apa? Satu pemahaman bahwa oh Bapak itu tahu persis apa yang kita alami. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu paham betul bahwa Bapa itu selalu melihat atau selalu mengetahui apa yang kita pikirkan. Nah, yang menarik adalah di dalam terjemahan The Message bahasa Inggris. Saya bacakan bahasa Inggrisnya, namun nanti saya terjemahkan. Nah, jadi tidak perlu khawatir ya, Bapak Ibu ya. Nanti saya akan terjemahkan. Nah, di dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31 ini, ya, khususnya ayat 29 sampai 30, terjemahan The Message-nya seperti ini. Tidak perlu khawatir, nanti saya akan terjemahkan. Saya pakai terjemahan The Message karena terjemahannya ini bagus, ya. Nah, ini kalimatnya begini nih. And God cares what happens to it even more than you do. Artinya apa? Tuhan peduli akan apa yang terjadi lebih dari kepedulian kita, gitu loh. Ya, ini God cares what happens to it even more than you do. Artinya apa? Tadi saya terjemahkan kembali bahwa Tuhan itu peduli akan apa yang terjadi. Ini terjemahan bebas saya ya, bahwa Tuhan itu peduli akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan melebihi kepedulian kita sendiri gitu. Bahkan lebih dari yang kita pedulikan gitu. Jadi Tuhan itu begitu sangat peduli akan kehidupan Bapak Ibu dan saya. Lalu kalimat berikutnya, nanti saya terjemahkan. He pays even greater attention to you down to the last detail. Artinya apa? Dia itu memberikan perhatian yang lebih besar, bahkan sangat besar terhadap kamu, terhadap kita. Down to the last detail. Artinya apa? Perhatiannya itu begitu besarnya sampai ke detail-detail terkecil apapun. Nah itu, down to the last detail. Artinya apa? Sampai perhatiannya itu sampai ke detail-detail terkecil apapun. Ya, bahkan tidur kita nih, maaf nih, misalkan tidur kita ngorok gitu misalnya, itu Tuhan ngerti dan Tuhan perhatikan betul. Ya, Tuhan perhatikan betul. Bahkan suatu saat kita mengalami batuk gitu. Batuk, pilek gitu. Orang merasa meremehkan, cuman batuk, pilek. Tetapi Tuhan itu bilang firman-Nya apa? Dia memperhatikan kita sampai sedetail sekecil apapun. Batuk, pilek, Tuhan ngerti nggak? Ngerti. Tuhan perhatian nggak? Perhatian. Sakit kecil apapun. Ya, sampai tadi putri dari Pak Peri ya sampai mengalami waktu itu jantungnya punya masalah sampai harus dioperasi. Itu Tuhan ngerti nggak? Tuhan ngerti persis. Tuhan tahu persis apa yang terjadi. Ya, cuman proses penyembuhannya Tuhan izinkan melalui operasi waktu itu. Tapi kenyataannya pulih, sembuh. Tuhan tahu persis. Waktu itu Pak Peri dan Ibu, saya bisa membayangkan betapa sedih dan khawatirnya gitu ya. Demikian pula dengan apa yang terjadi dengan Joy ya, Pak Tommy dan Ibu waktu itu ya, kita tahu ceritanya dan sebagai orang tua saya pun merasakan waktu itu bagaimana kesedihannya. Tetapi akhirnya lewat campur tangan Tuhan ya, dengan caranya akhirnya pulih gitu. Karena Tuhan apa memperhatikan sampai sedetail sekecil apapun. Kadang-kadang memang kadang nggak enak itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Ya, nggak enak itu bukan berarti Tuhan benci pada kita.
Tapi kadang-kadang Tuhan hanya ingin menyatakan kuasanya, bahwa ini loh, kalau aku bekerja, pulih, sembuh, akhirnya sempurna. Amin. Ya, dalam kehidupan ini. Jadi Tuhan itu kadang mendidik kita, itu sama seperti kita mendidik anak kita, gitu. Ya, dia jalan, kita biarkan. Sepertinya secara orang tua kok kayaknya kejem banget ya. Anaknya masih kecil jalan kok kayaknya dibiarkan gitu. Sebenarnya kita nggak kejem, Bapak Ibu. Kita sedang justru kita sayang, sehingga kita izinkan untuk berlatih jalan supaya nanti bisa jalan, bisa merangkak. Ya, coba anak kita yang dari bayi itu kita kekep aja, artinya kita gendong. Mau jalan nggak boleh dari jatuh, nggak boleh kita gendong sepanjang masa. Bisa jalan nggak? Nggak bisa. Ya, anak kecil, anak-anak kita akhirnya pintar jalan, bisa lari. Ya, berawal dari apa? Dia belajar merangkak. Kita biarkan. Ya, kadang-kadang waktu masih kecil dulu, saya masih ingat anak saya masih kecil berapa bulan itu belajar gulung-gulung, betul ya? Awalnya gitu kan, dia mulai gulung sekali. Anak saya yang Jeremy yang kecil itu, waktu berapa bulan, dia pertama belum merangkak dulu dong, ya berapa bulan ini belajar apa? Nagain kepalanya, gulung tempat tidur gitu loh. Ya, saya biarkan, waktu enggak apa-apa, saya biarkan. Ya, saya biarkan sampai apa? Sampai dia gulung terus kok mau sampai ujung kasur gitu ya. Dan biasanya saya dan mamanya akan mencegah, gendong kembali, balik. Gitu. Bapak kita juga gitu. Kadang-kadang dia izinkan. Ya, coba supaya rohani kita bertumbuh. Amin. Ya, Tuhan izinkan, tapi dia tidak akan tinggal diam. Ingat yang saya share kemarin, 1 Korintus 10 ayat 13, masih ingat nggak? Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan ujian itu datang. Ya, tapi nanti pada akhirnya dia berikan kita kekuatan dan jalan keluar. Amin. Ya, tapi pada akhirnya dia ukur bahwa kesulitan, tantangan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tujuannya supaya kita maju, ya. Nah, jadi terjemahannya tadi, he pays even greater attention to you down to the last detail. Yang perlu kita ingat apa? Dia mencurahkan perhatiannya dengan lebih besar kepada kita, atau sangat besar, boleh bilang seperti itulah. Ya, sampai ke detail terkecil. Jadi Bapak ngerti apa yang kita alami, ya. Lalu down to the last detail, even numbering the hairs on your head, ya, bahkan menghitung kepala rambut yang ada di dalam kepala kita. Nah, ini membuat kita menjadi tenang dalam kehidupan kita. Nah, jadi besok-besok ketika kita mengalami kesulitan atau tantangan, kita ingat betul-betul bahwa mata Tuhan, mata Bapa itu sedang memandang ke arah kita. Bahkan saat ini pun matanya Tuhan Yesus sedang memandang ke Bapak Ibu secara pribadi. Nah, matanya penuh belas kasihan, imajinasikan, ya, memandang secara pribadi. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Amin. Nah, jadi yang pertama, terjemahan yang tadi di dalam Matius 6 ayat 6, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Melihat itu artinya yang pertama betul-betul melihat, mengarahkan pandangannya. Setiap saat, sedetail apapun dia ngerti. Lalu pengertian yang kedua adalah memahami. Jadi dia tidak hanya melihat, tidak hanya lihat tok, tidak hanya lihat saja gitu, tapi memahami. Yuk kita akan buka sama-sama di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Ya, buka sama-sama Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Ya. Jadi yang pertama dia melihat, lalu yang kedua tidak sekedar melihat secara detail tapi dia memahami. Yohanes 11 ayat 33 sampai 35. Ya, sambil disiapkan. Jadi ini ceritanya Tuhan Yesus mendengar kabar ya bahwa akhirnya Lazarus itu mati, lalu Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Betania, tempat di mana Lazarus itu tinggal ya bersama Maria dan Marta. Nah, pernah dengar ya cerita ini ya, Bapak Ibu ya? Ya, kisah mengenai Lazarus. Yohanes 11 ayat 33 sampai 35, saya akan bacakan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ayat 35 bilang apa? Maka menangislah Yesus. Ayat 35 bilang apa? Maka menangislah Yesus. Bapak Ibu, jadi Lazarus itu saudaranya Maria dan Marta.
Nah, ketika waktu itu Lazarus meninggal, Lazarus mati dan sudah 4 hari dikuburkan, Yesus datang. Ketika Yesus sedang dalam perjalanan mau sampai ke rumah duka, Maria itu berlari, dia nyamperin Yesus, dia sedih, dia ingin lapor, Tuhan Yesus, Lazarus, orang yang kamu kasihi itu sudah mati. Nah, melihat Maria menangis, firman-Nya mengatakan apa? Masih gula hatinya. Artinya apa? Dia bisa memahami, dia bisa merasakan kesedihan hati Maria. Sehingga maka apa? Yesus itu ikut menangis loh, Bapak Ibu. Yesus ikut sedih. Ya, dia merasakan kesedihan dan kehilangan yang dialami oleh Maria. Gitu. Demikian juga ya, Bapak Ibu, dengan apa yang Bapak Ibu alami. Ketika Bapak Ibu sedang bersukacita, Yesus bisa merasakan. Ketika Bapak Ibu sedang mengalami persoalan, bahkan barangkali persoalannya sangat berat sehingga sedih, bahkan nggak bisa berdoa, Bapak Ibu hanya bisa duduk diam, kadang bahkan menangis pun sudah nggak bisa. Pernah mengalami nggak Bapak Ibu mengalami hal yang seperti itu? Ya, karena pernah mengalami, percayalah, firman-Nya mengatakan, maka masih gula hati Yesus. Artinya apa? Yesus itu sangat merasakan, Yesus sangat memahami dan bersimpati bahkan terhadap kita. Amin. Ya, kesedihan kita, dia bukan hanya ngerti, lihat, tapi dia memahami dan dia ikut merasakannya. Ya, ayat 35, maka menangislah Yesus. Saya bisa memahami ketika waktu itu, ketika Pak Peri, ketika dapat info dari dokter, barangkali kalau putrinya mengalami seperti itu ya, Pak Peri, ya. Demikian juga Pak Tommy, ketika dapat info dari dokter bahwa putranya yang baru lahir mengalami persoalan seperti itu, barangkali ibunya menangis dan bapak pun juga sedih, ya sedih luar biasa. Dan saat itu saya bisa membayangkan Tuhan Yesus ikut hadir di situ dan Tuhan Yesus ikut menangis, Tuhan Yesus ikut bersedih, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu mengalami persoalan berat, Bapak Ibu sedih, perhatikan, lihat dengan iman bahwa Yesus mendatangi Bapak Ibu, dia ikut duduk bersama dengan Bapak Ibu, dia ikut menangis, dia ikut sedih, dia ikut merasakan. Jadi Bapak Ibu tidak sendiri. Amin. Ya. Nah, mengapa Tuhan Yesus itu ikut bersedih, ikut merasakan? Mari kita buka sama-sama di dalam Ibrani 2 ayat 18. Nah, Tuhan Yesus itu istimewa ya. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, saya akan bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup, dari terjemahan lain ya. Terjemahan lain bilang gini, ia ini sama Ibrani 2 ayat 18, tadi terjemahan baru, ini dari terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup. Dia bilang gini, ia sendiri telah mengalami penderitaan dan cobaan. Karena itu ia dapat merasakan penderitaan dan cobaan yang menimpa kita, dan ia benar-benar sanggup menolong kita. Amin. Karena Yesus sudah turun, pernah menjadi manusia di dalam daging, dia merasakan penderitaan di kayu salib, dia merasakan penderitaan ketika ditinggal Bapa karena dia memikul segala dosa kita, dia merasakan penderitaan kita. Yang menarik ini ya, karena itu, nah saya bacakan lagi ya, ia sendiri telah mengalami penderitaan dan cobaan. Nah, ketika turun ya menebus dosa kita. Karena itu, nah ini menarik ini. Karena itu apa? Ia dapat merasakan penderitaan dan cobaan yang menimpa kita. Yesus sampai sekarang pun dapat merasakan bagaimana apa yang Bapak Ibu alami. Kalau sedang sedih, Yesus bisa merasakan. Sedang sukacita, Yesus bisa merasakan. Dan firman-Nya adalah apa? Dan ia benar-benar sanggup menolong kita. Oh, haleluya. Amin. Ya, Yesus bukan hanya merasakan kesedihan kita, tapi Yesus benar-benar sanggup menolong kita. Haleluya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ya, yang terakhir, melihat itu artinya mencamkan. Mencamkan itu artinya apa? Dia mendengarkan, memperhatikan dengan seksama, detail, sungguh-sungguh. Yuk kita buka sama-sama ayat terakhir. Yohanes 1 ayat 47 sampai 48. Ya, jadi ceritanya seperti ini. Filipus itu membawa Nathanael kepada Yesus. Jadi Filipus itu ceritanya mengenalkan Nathanael kepada Yesus. Jadi setelah Yesus memilih Filipus menjadi muridnya, tidak lama kemudian Filipus ngajak
Nathanael untuk bertemu sama Tuhan Yesus. Nah, yang menarik, yuk kita baca sama, saya akan baca ya, Yohanes 1:47-48. Kata Filipus kepadanya, nah ini, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya. Nah, ini Yesus lihat ya. Lalu berkata tentang dia. Perhatikan, Yesus bilang gini, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ketika Filipus ngajak Nathanael bertemu Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus bilang, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus mengerti, Yesus bisa mengenali seorang Nathanael seperti itu. Padahal baru diperkenalkan. Tapi Yesus bisa mengerti dengan detail. Lalu ayat 48, kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Nah, Nathanael bingung dong, orang baru ketemu, kok kamu bisa kenal aku? Maka jawab Yesus kepadanya, nih perhatikan, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Oh, haleluya. Ya, yang menarik adalah ini, Yesus bilang, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Artinya apa? Ternyata Bapak Ibu, sebelum Filipus itu membawa Nathanael dan mengenalkan Nathanael pada Yesus, jauh-jauh hari sebelumnya Yesus memperhatikan Nathanael ketika Nathanael sedang berada di bawah pohon ara. Yesus benar-benar memperhatikan, dan memperhatikan secara detail, secara seksama, sehingga di dalam ayat 47 Yesus berani bilang apa? Lihat, inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus memperhatikan Nathanael. Ya, artinya apa yang kita pelajari? Bahwa Allah kita di dalam diri Tuhan Yesus itu sudah memperhatikan Bapak Ibu dan saya jauh-jauh hari. Amin. Ya, dia memperhatikan sampai kedalaman hati kita. Nah, ini yang kita pelajari hari ini, Bapak Ibu sekalian. Saya akan simpulkan. Jadi topik kita hari ini adalah Allah yang memperhatikan kita. Prinsipnya kita perlu hidup dalam sukacita dan di dalam ketenangan. Karena apa? Kalau seandainya pun Tuhan izinkan kita mengalami persoalan seberat apapun, kita pasti mampu menanggungnya. Amin. Dan berikutnya, persoalan apapun, seberat apapun, Allah kita, Allah yang senantiasa melihat kita sampai sedetail apapun. Dan yang kedua, dia memahami kita dan dia sanggup dan dia mau menolong kita. Yesus bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan yang terakhir, Tuhan itu mencamkan. Tuhan itu senantiasa mendengar, melihat, mendengarkan keluhan kita, doa-doa kita secara seksama, detail, dan sungguh-sungguh. Amin. Sehingga kita bisa bersyukur Allah kita, Allah yang mengerti kita. Baik, saya akan doa dulu untuk firman Tuhan hari ini, dan saya serahkan ke Pak Peri dan kembalikan lagi ke saya untuk doa penutup doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini, buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami tetap bersukacita dan tenang karena Engkau Yesus adalah Allah yang memahami kami, Allah yang memperhatikan kami sampai sedetail sekecil apapun. Engkau mengerti keluhan kami Tuhan, Engkau mengerti kebutuhan kami, dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendirian. Terima kasih, biarkan firman-Mu menjadi rema dalam seluruh kehidupan kami. Kuatkan kami yang lemah Tuhan, sembuhkan yang sakit. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.